Berbisnis ataupun bekerja di bulan Ramadan tidaklah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad cuma nyuruh kita nambah ibadah, bukan Nabi Muhammad melarang kita untuk bekerja pada bulan Ramadan. Nyari nafkah, nyari rezeki itu bukan dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada orang-orang yang salah paham ketika mereka melihat pasar ramai, orang-orang mendapat rezeki, mereka menghina orang-orang pasar tadi. Tuh, tengok je orang tuh. Di bulan Ramadan age lah buka toko. Di bulan Ramadan age lah nyari duit. Jangan disalahkan, karena ini memang sudah ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan, dan mereka dapat rezeki. Ini kita bakal memulai dengan khutbah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudah kebiasaan para ulama ketika mereka memasuki bulan Ramadan, maka mereka pasti bakal membacakan khutbah Nabi kita Muhammad. Tidak ada pernah rasa bosan, tidak pernah ada kata-kata bosan dengan khutbahnya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kurang hebat apa ilmu ulama kita, kurang banyak apalagi pengalaman ulama-ulama kita, namun mereka mengambil keberkahan dari sumber keberkahan yaitu Nabi kita Muhammad. Mereka memulai Ramadan mereka dengan cara memulainya Nabi kita Muhammad dengan khutbah Nabi kita Muhammad SAW. Di akhir Sya'ban ataupun di penghujung bulan Sya'ban, ketika hampir memasuki bulan Ramadan, maka berkhutbahlah Nabi kita Muhammad di hadapan sahabat-sahabat beliau. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad adzallakum syahrun azim. Wahai seluruh manusia, bersiap-siaplah kalian, karena kalian bakal menghadapi bulan yang sangat agung. Di sini Nabi Muhammad tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, sebentar lagi kita bakal menghadapi bulan Ramadan. Tidak. Nabi Muhammad tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kita bakal menghadapi bulan Ramadan. Tidak. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai orang Islam, wahai orang Cina, wahai orang Kristen, wahai orang Buddha, wahai seluruh manusia, sebentar lagi kalian bakal menghadapi bulan Ramadan. Apa arti ini? Ini merupakan indikasi dari Nabi kita Muhammad agar seluruh pihak, baik rakyat, baik pejabat, ulama, ustadz, murid, muslim, kafir, semuanya harus memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Ketika masuk Ramadan, semua pihak harus menghormati bulan Ramadan. Bukan hanya santri yang menghormati Ramadan, bukan hanya ustadz yang menghormati Ramadan, tetapi seluruh manusia diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Maka dikatakan qad adzallakum syahrun azim mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat banyak keberkahan, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih bagus daripada malam yang jumlahnya ada 1000. Kata Nabi kita Muhammad SAW, di malam tersebut dari 30 malam ada satu malam yang Allah pilih dan tidak pernah kita ketahui, yang mana malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di malam tersebut seperti dia beribadah selama 1000 bulan. Nah, ini dikatakan orang yang beribadah selama 1000 bulan itu kurang lebih 63 tahun. 63 tahun. Kalau kita ngukur atau kita ngitung dari mulai kita balik 63 ditambah 15 berapa kira-kira? Nah, ini dikatakan kurang lebih lah satu umur manusia. Kalau seandainya dia pernah sekali jalah ketemu dengan Lailatul Qadar, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ada orang yang meninggal umur 70. Kapan dia meninggal umur 70, dibuka sama malaikat buku amal dia selama 70 tahun tadi. Rupanya seluruh amal dia isinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa bisa macam tuh? Kan dia pernah bermaksiat, dia pernah segala macam, dia pernah lupa dengan Allah, dia pernah lupa bersyukur kepada Allah. Tetapi rupanya gara-gara dia pernah ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan antum-antum yang semangat bakal diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan malam Lailatul Qadar, insyaallah. Amin ya rabbal
alamin. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan siang harinya wajib bagi kita untuk berpuasa. Ini perlu kita perhatikan, yang namanya Ramadan yang paling ditekankan sama Allah adalah puasa. Yang paling ditekankan sama Allah adalah berpuasa. Memang di bulan Ramadan ibadah banyak. Ada tarawih, ada ngaji, ada puasa, ada zikir, ada belajar, ada segala macam. Amal banyak, ada sedekah, ada zakat, pahala umroh berbeda, amal banyak. Tapi yang paling ditekankan sama Allah adalah berpuasa. Puasa itu nomor satu. Kalau seandainya ada orang yang cuman puasa aja lah, dia tak nak ibadah yang lain, majlis dia tak nak, zikir dia tak nak, ngaji dia tak nak, tak apa-apa. Ini bukan berarti boleh, kan, bukan. Karena dia sudah memenuhi yang paling penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keliru nih kalau terbalik. Ada orang yang rajin, ngaji rajin, buka bareng aktif. Ini kan awal-awal loh kan. Tapi kalau nanti akhir-akhir heboh gitu. Buka bareng di sini, buka bareng di sini, puasa dak lah. Nah, ini dikatakan buka bareng, ngumpulkan orang, bersedekah, berzikir, ngaji, witir dengan di masjid plus di rumah kita, ibadah banyak tapi puasa dak. Ini istilah orang make imamah tapi cuman make sempak. Paham lagi kira? Dia make imamah tapi cuman make sempak. Dia tengok sama orang, wih, ganteng ustaz. Dia nengok dari leher sampai ke atas. Kapan video digini kan? Ya, bersempak. Ini ibarat orang-orang yang banyak ibadah, cakep dilihat sama manusia. Wih, hebat lagi si bulan tuh. Setiap Ramadan sedekah, setiap Ramadan semangat, setiap Ramadan macam ni. Dilihat sama orang banyak ibadah, tapi dia tak puasa. Pura-pura lesu pula. Ngapa ji? Puasa. Nah, ini dikatakan yang paling penting dalam Ramadan tersebut adalah berpuasa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyama lailihi tatawwuan. Dan kata Nabi Muhammad, Allah menjadikan ibadah di malam harinya merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terbalik. Kita ngerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Berapa banyak orang-orang yang tadarus tapi tidak puasa. Berapa banyak orang-orang yang tarawih tapi tidak puasa. Maka sekali lagi yang paling ditekankan oleh Nabi kita Muhammad adalah berpuasa. Jangan sampai kita gampang-gampang untuk membatalkan puasa. Nanti kita bakal mempelajari di awal majelis, kita sengaja membuka khutbah Nabi kita Muhammad. Namun setelah ini kita bakal membahas tentang hukum-hukum puasa. Apa yang membatalkan rukun puasa apa jalah, yang dimakruhkan apa jalah, yang disunnahkan apa jalah. Nah, di sini dikatakan tidak boleh gampang-gampang bagi kita untuk membatalkan yang namanya puasa. Lapar sikit makan, lesu sikit makan, letoy sikit makan, gampang-gampang makan. Ini merupakan dosa yang paling besar yang ada pada bulan Ramadan. Kalau kita kuat, alangkah bagusnya kita berpuasa semampu kita. Jangankan kita, maaf ngomong, ibu saya yang tidak bisa ngapa-ngapa, alhamdulillah tiap Ramadan puasa. Kalau tidak salah saya 2 tahun yang lalu cuman batal sehari. Itu pun gara-gara sudah muntah yang sangat banyak. Allah berikan kekuatan kepada beliau sesuai dengan keinginan beliau. Kalau kita nak puasa, Allah bakal beri kekuatan. Itu jalan kunci. Gimana Ustaz biar puasa ini kuat? Soalnya tahun-tahun kemarin cuma 2 hari puasa. Kalau Muhammadiyah, kata orang di Facebook tuh, Muhammadiyah puasa tanggal 1 Januari misal, NU puasa tanggal 2 Januari. Tapi kalau untuk Islam KTP langsung lebaran. Itu kan di Facebook kan. Kalau Muhammadiyah tanggal sekian, kalau NU tanggal sekian, kalau di Sulawesi tanggal sekian. Untuk Islam KTP kata dia langsung lebaran. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang tua kita. Nah, ini cambukan buat kita. Ibu saya yang sudah terkapar 5 tahun lebih, tetap dikatakan beliau berpuasa. Lalasulah segala macam. Saya menawarkan, Bu, nak batal tak ada? Jangan ngapa nak batal, badan lagi kuat. Nah, ini cambukan buat kita. Nah, kan jangan dikatakan untuk orang-orang yang muda, untuk anak-anak muda. Jangan sampai mentang-mentang kita begawe berat, kita begawe di luar, ikat sedap di AC, ikat sedap di kantor, ikat sedap di Pemda bagian kantor yang dingin. Kalau kami di bagian lapangan wajar, seakan-akan dia beritahu, ya Allah wajar lah udah puasa, udah kuat. Nah, ini jangan gampang-gampang untuk membatalkan yang namanya
yang namanya puasa. Kemudian kata Nabi Muhammad, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berbuat kebaikan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, maka amal kebaikan tersebut dijadikan pahalanya seperti pahala fardu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, yang fardu itu memiliki pahala yang luar biasa. Kayak sekarang, barusan kita mengerjakan subuh berjamaah. Salat subuh itu merupakan ibadah yang diwajibkan sama Allah, yang ibadahnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dia mendapatkan bumi dan seisi-isinya. Ini orang yang baru sholat sunnah aja lah. Sholat sunnah, kata Nabi Muhammad, itu lebih baik, lebih bagus, lebih dia cintai, lebih dia pilih daripada dia ditawarkan untuk mendapatkan bumi plus isi-isinya, dengan kotanya, dengan tambangnya, dengan emasnya, dengan timahnya. Kalau seandainya Allah buka pahala, kau nak pahala gobliyah subuh, apa nak bumi ini lengkap dengan harta, maka orang-orang yang mengerti, kata Nabi Muhammad, dia bakal memilih pahala gobliyah subuh. Ini baru sholat sunnah. Maka ulama mengatakan tidak ada bandingan pahala sunnah sebelum subuh dengan subuh itu sendiri, tidak ada bandingan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan setiap kebaikan Allah jadikan pahala sama dengan kita mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa man adda faridatin fihi kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengerjakan kewajiban, maka dia bakal mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah yang jumlahnya ada 70 kali lipat. Barusan kita sembahyang subuh 2 rakaat. Kita sembahyang subuh 2 rakaat ataupun sekali subuh, itu Allah lipat gandakan menjadi 70 subuh, alias sama dengan 140 rakaat. Kita jak 20 rakaat lah telengo-lengoy lotot kita kan. Semalam macam mana nih? Lala medak sembahyang banyak, malam pertama kira-kira macam mana? Ada yang ngopi nama tak tadi? Tidak di WA kan? Ini biasa, kita jarang-jarang sembahyang banyak, tiba-tiba dibantai mati lampu pula. Ini mati lampu, sama sembahyang 20 rakaat di jami, pulang-pulang, aduh deh tolong pijit. Ini lala medak sembahyang. Ini baru 20 rakaat. Maka dikatakan orang yang subuh tadi dikatakan seperti dia mengerjakan 140 rakaat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Bulan ini merupakan bulannya sabar. Ini perlu kita ingat. Bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Sabar apa maksudnya? Sabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini kalau nak majelis malas sebenarnya. Benar kira-kira? Malas tak kira-kira subuh nih? Habis makan 3 piring, tuah, bayam, bantai, cincau habis, kopi habis, kurma disunahkan sama Nabi 3, kita 3 on. Ini dikatakan sahur kita banyak, lah sahur banyak. Rasa-rasa nak majelis berat luar biasa. Kita lah di WA sama setan di samudera sana, dia WA, pulang lah boy, Ustaz Muhammad tuh lama dia tuh, alam di rumah tidur ditiup sampai tiupan setan tadi. Memang dia di sana, tapi tiupannya, bisikannya sampai sama kita. Ini dikatakan sebenarnya malas. Ini dikatakan untuk orang-orang yang malas beribadah, kata Nabi Muhammad, sabar. Eka yang malas puasa, berat nak nahan lapar, berat nak nahan haus, sabar. Kapan siang-siang kawan ngirim foto pula, sedap minum es nih. Nanti tengok ya siang-siang nanti ada kawan-kawan kita ngirim di HP loh. Kita tengah haus nih, habis ngangkat besi, habis mecah batu, nengok tuh pula. Emang berusaha kawannya. Ini dikatakan sabar. Cuman es. Dan cuman es. HP pula, bukan asli kan? HP. Dan perlu kita ketahui, kalaupun kita minum habis itu, kita bakal haus lagi. Ini dikatakan jangan sampai kita tergiur. Sabar. Orang ngajak makan, yo makan yo, makan padang gratis. Kalau siang nih kau makan, ku traktir. Sabar. Kalau kau batal, ku beri kau 20 juta. Sabar. Orang ngajak kita minum, setan ngajak kita minum. Dan perlu kita ketahui, orang yang ngajak kita batal itu merupakan murid dari setan. Ini setan tuh punya pesantren. Dan setan tuh punya
pesantren, alumni setan tadi bilang sama kita, "Yuk makan yuk." Nah, ini kalau udah kawan kita yang ngajak kita makan, "Kau ini alumni tahun berapa?" Alumni mana? Alumni setan. Setan adalah pergi, kau tinggal jadi murid dia. Nah, ini dikatakan orang yang ngajak makan, orang yang ngajak minum itu merupakan anak buahnya setan ataupun murid-muridnya setan. Jangan sampai kita tergoda, dan lebih-lebih lagi jangan sampai kita yang jadi goda orang. Jangan mentang-mentang kita lah batal, ajaklah Bang Oji batal juga. Nah, ini jangan sampai. Ini dikatakan sabar. Nak batal sabar, nak malas ibadah sabar, apalagi nanti mungkin selama sebulan ke depan kita belum tahu siapa yang bakal jadi imam kita di jami ini. Ada orang yang cepat, ada orang yang sedang, ada orang yang lamban. Nah, nggak ada diundang lagi nih jadi imam. Ya kan, sabar, jangan pulang. Dan untuk imam juga jangan sampai lama-lama, karena ada orang yang salah paham. Mereka terpancing dengan omongan, ngapa kalau nak tarawih itu cepat-cepat, santai-santai aja lah, tenang-tenang, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada macam itu juga. Dan namanya salat tarawih itu salat santai. Salat santai itu maksud apa? Kalau kita di rumah sembahyang santai macam mana? Kita sedang tidak ada khusyuk, bahasa kasar. Kita sedang tidak ada khusyuk, sedang santai-santai ya lah, rutin ya lah. Kita bakal ringankan gawe kita. Bangun tahajud, ambil baju basing-basing, istilah baju ala kadar, yang penting make, sembahyang. Tidak ada jadi beban. Tapi kalau kita nak fokus ibadah, beda. Kita baguskan baju kita, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maksudnya. Maka dikatakan sholat tarawih, sholat yang santai, tidak perlu bismillah. Tarawih di jami baca iftitah apa dah? Surat baca surat apa? Zikir apa? Oh, tak boleh macam tu. Harus panjang-panjang. Jangan sampai ngebut. Lebih bagus 8 daripada 20 yang ngebut. Siapa bilang? Ya kan? Banyak orang yang punya dalil kayak gini, Ustadz bagus mana? Dia jebak saya pula tahun kemarin. Ustadz bagus mana? 8 tapi teratur, santai, tidak ada terburu-buru. Apa 20 terburu-buru? Apa kata saya, Bu? Ini maksudnya ngata jami nih. Ya kan? Ini ngata jami apa dak? Bukan Ustaz. Saya cuma nanya. 8 santai, teratur, bacaan gerakan teratur, dengan 20 yang kayak di Jawa tuh. Dia bandingin macam tuh. Nah, ini dikatakan walaupun misalkan walaupun 8 panjang ataupun santai tadi dengan 20 yang banyak, tetap kata ulama lebih bagus 20. Ngapa patokannya fokus ke jumlah sujud tadi. Ini bagus cemana nilai tarawih kita sebanyak apa jumlah sujud kita, kata ulama. Namun bukan berarti kalau gitu boleh kita ngebut-ngebut. Dosa pakai tumak ninah, salah juga. Nah, ini merupakan tameng orang zaman sekarang yang mana mereka menggunakan 8. Bagus mana 8 santai dengan 20 ngebut, itu cuman tameng kita. Padahal kenyataan sama iyalah. Kalau memang jorang lama, ngapa jorang pulang lebih cepat? Itu kan logika kita kan? Kita mulai jam 8 taruhlah. Kita mulai jam 8 misal. Dia juga mulai jam 8. Kalau memang jorang bilang, "Kak cepat kami lambat," ngapa pulangnya jorang dulu? Nah, nyambung lah kira-kira. Berarti cuman dalil kami santai. Santai jorang cuman beda 2 detik sama kita. Dan cuman beda 2 detik. Beda 2 detik tadi digembur-gembur sama jorang. Menjadi alasan buat mereka. Namun bukan berarti kita menyalahkan yang jumlah adalah 8. Karena sholat tarawih itu kata Nabi Muhammad tadi hanyalah sunnah. Jangan sampai menjadi perdebatan kita. Mana yang bagus 20 apalah 8. Nah, ini dia kan jangan sampai jadi perdebatan. Jangan sampai gara-gara tarawih kita berkelahi. Saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Karena kata Nabi Muhammad itu hanya sunnah saja dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, maka Allah jadikan ibadah tersebut dilipat gandakan menjadi 70, dan pahala sabar kata Nabi Muhammad bakal digantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara masalah sabar untuk taat. Kalau kita malas beribadah, tahan. Tetap kita paksakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nengok orang puan dibatasi Ramadan ini. Biasa kita Sya'ban kemarin pakai nanya pula, "Yuk, Tanjung Kelian di mana yuk?" Alasan dia tadi kepengen ngomong sama cewek tadi, pakai nanya pula alaman.
Ikan ciu berapa sekilo yuk? Nah, ini dikatakan kalau Sya'ban biasa kita dekat nengok dengan orang puan tadi, ya bukan mahram kita. Ramadan stop dulu, libur dulu. Sampai bikin cewek tadi bingung, tuh. Biasa Ustaz Misdi ini negor gua. Kita WA, maaf Ramadan. Kita tunda ngobrol nanti setelah lebaran, cuma contoh Ustaz Misdi. Ini dikatakan Ramadan tahan dulu. Cewek yang kita incar lewat tahan. Kita bilang, nak dia apa bidadari? Nak dia apa bidadari? Semolek-molek dia, kentor busuk. Jangan banyak masalah. Kalau seandainya bayang jaklah kawin dengan kita, dia minta ni, nyesal kita. Sekarang kita boleh, ya Allah, kepengenlah cewek itu, kuda nak surga, nak cewek itu jalah. Sekarang boleh ngomong kayak gitu, coba kita kawin sama dia. Bang, an enjo, bang bedak nih, bang beli baju nih, bang beli ini, beli emas. Sampai kita bilang, ya Allah nyesal gue kawin sama dia. Nah ini anggap jalah cewek yang kita incar tadi merupakan setan yang cantik di hadapan kita. Nah ini dikatakan kalau ada cewek, ada yang haram-haram yang tidak boleh dilihat, disabar-sabarkan mata kita sampai kita menunda akhir sampai selesai lebaran. Istilah kita ngibur nafsu kita lah, tahan dulu. Kata Ustaz Muhammad, tahan dulu, nanti habis lebaran nengok-nengok lah. Itu istilahnya nyeroikan nafsu kita. Tahu nyeroikan? Kalau kita tidak mampu lagi nyegah, tunda aja lah. Kalau tidak mampu nyegah, tunda. Kata Ustaz Muhammad, jangan nengok, tahan. Kalau nak nengok dia habis lebaran. Nah, mudah-mudahan dia mati. Jangan mudah-mudahan dia mati. Jadi dia belum sempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara ngakal nafsu kita. Nanti tahan dulu. Nak nengok, nak ngerumpi, nak ngata orang, nak ghibah, nak ngadu domba, nak segala macam, jangan sampai di bulan Ramadan. Maka dikatakan jangan sampai kita bermaksiat, karena maksiat di bulan Ramadan sama dengan ibadah. Ibadah dilipat gandakan pahala, maksiat juga dilipat gandakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang berdagang, yang berbisnis, yang duduk di pemerintahan, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat-maksiat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan man fattara iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabati min nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'. Kata Nabi Muhammad di bulan tersebut, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa, maka dia bakal mendapatkan pahala seperti orang yang dia berikan makanan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syahrul muasah, dan bulan Ramadan adalah bulannya kebaikan. Maka jadikanlah Ramadan ini merupakan bulan yang nuansa kebaikannya hidup. Masjid ramai, ibadah ramai, orang-orang berpakaian yang sopan ataupun menutup aurat, kalimat-kalimatnya dijaga, megang tasbih, megang Quran. Jadikanlah bulan ini bulan yang kelihatan kebaikannya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki orang-orang yang beriman. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, terbukti zaman sekarang. Kira-kira rezeki orang-orang yang di kaki lima itu banyak kapan kira-kira? Orang-orang yang berjual kue, orang-orang yang berjual minuman, orang-orang yang berjual apa jalah. Tanya aja dengan para pedagang. Biasa aja orang tuh kalau dapat untung ramai pembeli kapan? Bulan Ramadan. Dan ini merupakan sudah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan berbisnis ataupun bekerja di bulan Ramadan tidaklah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cuma nyuruh kita nambah ibadah, bukan Nabi Muhammad melarang kita untuk bekerja pada bulan Ramadan. Nyari nafkah, nyari rezeki itu bukan dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang yang salah paham ketika mereka melihat pasar ramai, orang-orang mendapat rezeki, mereka menghina orang-orang pasar tadi. Tuh, tengok je orang tuh. Di bulan Ramadan agak lah buka toko. Di bulan Ramadan agak lah nyari duit. Jangan disalahkan, karena ini memang sudah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan mereka dapat rezeki dari Allah tidak ada langsung di depan pintu, dah dengan begawe. Mereka begawe, buka lapak, buka toko, buka usaha, maka mereka pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan gambarannya macam ni. Orang yang bekerja ataupun orang yang ramai di pasar tadi di bulan Ramadan itu seakan-akan sudah diatur sama Allah
untuk mengeluarkan duitnya dan dikeluarkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ngata orang-orang yang begawe. Begawe tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perlu kita ingat jangan sampai gara-gara kita begawe kita meninggalkan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung ceramah saya ini kita bakal mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.